Halo Arjuna Laut Channel. Pada kesempatan ini saya akan membantu memviralkan pelaku penggelapan logam mulia dengan modus COD di rumah. Ngeri banget pokoknya. Kalian harus waspada ya. Saya akan mencoba untuk menggali atau menguliti ciri-ciri pelaku dan modusnya. Selamat menikmati. Berikut adalah histori penipuan yang terjadi di Jakarta 150 gram, Bandung belum diketahui, Bekasi belum diketahui, Depok 300 gram, Bogor 350 gram, Cirebon 310 gram, Medan terakhir 15 Meian 650 gram. Berikut adalah laporan polisi korban di Bogor. Di Bogor tertanggal laporan 30 Maret 2023. Selanjutnya laporan polisi korban di Cirebon selang 15 hari 15 April 2023. Dalam 1 bulan kurang 15 hari mereka berhasil menggasak 700 gram kurang lebih. Luar biasa. Semoga tepat pelaku ya. Berikut adalah foto pelaku pertama, yaitu bapak-bapak paruh setengah baya, umur 55-60 tahun lah. Gayanya perawakannya pendek, logat Cina, Indo, gayanya kayak pengusaha besar banget. Dan dia selalu menggunakan masker dengan alasan takut corona. Ya semoga saja corona mampirin lalu dia sadar, akhirnya mengembalikan kepada para korbannya ya. Terus baru dia mati. Astagfirullahaladzim. Entah apa yang dipikirkan pelaku ini bisa sampai menipu tabungan logam mulia korban-korbannya. Mungkin dia pikir kami apaan gitu ya. Dari awal mulai transaksi mereka menanyakan price list dengan rentan setiap 2 kali sehari, lalu minta order besar di atas 25 gram. Nah, logat bapak-bapak saat transaksi ngumpet di balik pintu, saat masuk balik bolak-balik pintu, seperti membuat perhitungan untuk kabur. Gaya bahasanya perihal investasi dan terkesan baru mengenal logam mulia, mengaku pengusaha Kalimantan dan ingin mengalihkan dananya ke logam mulia. Lalu pembayarannya mereka mintanya COD atau cash. Jadi untuk teman-teman apabila mendapatkan order besar khususnya reseller atau distributor logam mulia, waspada, hati-hati. Nanti saya berikan tipsnya untuk kalian-kalian saat transaksi yang besar itu, dan mengenal siapa yang membelinya itu harus sangat hati-hati sekali. Bapak-bapak ini kesan yang dilihat adalah bergaya sok kaya banget ya, dengan obrolan yang tinggi, dengan gaya bahasa yang cukup berpendidikan, tapi agak cenderung high class gitu deh. Kalau dari informasi-informasi yang didapatkan, dia memang sudah jam terbangnya jam tinggi, makanya sangat licin. Padahal tiap bulan dia melakukan aksinya. Ya semoga saja Pak Polisi dapat menemukannya gitu. Nanti juga saya akan memberikan video saat mereka transaksi lengkap dan cara mereka kabur dari rumah itu.
Selanjutnya adalah pelaku 2. Ciri-ciri paruh baya saat di Cirebon menggunakan kerudung. Ini foto saat di Medan menggunakan presiden mencolok dan menor. Logatnya orang kota dan terkesan baru mengenal logam mulia, sehingga banyak nanya-nanya. Terus order aneh-aneh gitu kalau memanggil suaminya kokoh. Dia yang awal-awal komunikasi biasa dengan distributor atau reseller yang ingin menjual, menanyakan harga dan berani harga tinggi. Dan apabila komunikasi tidak mengenal waktu, memberi kesan perlu produk banget untuk dia nabung. DP-nya biasanya menggunakan orang terkenal atau keluarga artis. Saat di Cirebon itu beliau menggunakan DP cucu dari presiden kita Joko Widodo, sehingga kalian perlu sangat untuk hati-hati, khususnya nomor orderan atau customer, sehingga baiknya dicek dulu di guide kontak. Minimal kalau orang yang bener itu minimal banget 50 sampai 100 tanda pengenal dengan nama yang sama. Ani, ini Ino. Kalau beda-beda biasanya pengalaman saya itu kadang dia memiliki kepribadian yang beda, sehingga riskan untuk transaksi ilegal atau transaksi bodong. Beberapa tips transaksi dari kami. Apabila ada transaksi besar di atas 25 gram via WhatsApp, pastikan kita memiliki data diri dia.
kita buat form minta KTP atau NPWP sebagai data transaksi emas. Yang kedua, pastikan cek HP nomor customer calon kita itu di kontak. Normalnya kalau pembeli beneran itu minimal 50-100 nama ada dan sama namanya. Dan yang ketiga, apabila minta COD, baiknya kalian survei dulu deh tempatnya. Oke, berikut adalah video-video transaksi saat di Medan. Alhamdulillah kita sudah jelas banget muka-mukanya. Semoga pihak yang berwajib dapat bisa menemukannya. Berikut adalah videonya, simak. Berikut adalah video saat transaksi ke-1 berhasil. Nah, ini korban secara diam-diam memvideokan pelaku. Oke dong, udah ya? Ya. Oh iya, dah sambil duitnya. Boleh cek. Duduk Bang, Iya. daripada berdiri nanti tambah tinggi woy. Berarti boleh. 173. Itulah, ini 200. Nah, ini. Duduk dong. Iya, boleh. Hitung duduk. Kan katanya tadi pakai mesin hitung, bawa Iya. mesin hitung ya? Ada. Ada. Duduk lah. Duduk aja. Duduk aja itu. Gak apa-apa itu nanti saya bisa Saat ini dikalkulasi. 200 ya. Ini kembali berapa? Tarik berapa? Tarik kembali 73 berarti 20 24 60 ya. Saya hitung yang apanya Ayo, dulu, Pak. hitung, Yang genap hitung. dulu ya. Nah, itu boleh tarik. Duduk aja. Duduk aja itu. Gak apa-apa itu nanti saya bisa Saat ini dikalkulasi. 200 ya. Ini kembali berapa? Tarik berapa? Tarik kembali 73 berarti 20 24 60 ya. Saya hitung yang apanya Ayo, dulu, Pak. hitung, Yang genap hitung. dulu ya. Nah, itu boleh tarik. Saat transaksi dan minta untuk tutup, nah itu waspada. Itu pengalaman di Cirebon, kuncinya itu atau pintunya itu tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi itu sudah disetting, gagangnya itu diambil sama Tutup. Bang, maaf ya tutup dulu ya. Iya. Gak enak lihat tuh. Sedih, kita tunggu. Itu orang dia kan ya. Pak, izin apa ya, Pak ya? Ayo. Iya, nggak apa-apa sih. Stop ya, tolong. Ya. Ya, sini aja sini, sini apa? Tarik ya, tarik. Nah, ini. Halo. Nah, ya, oke. Iya kok, ini udah ya, udah datang ini ya. Ini lagi ngitung uangnya dulu. Itu cash dulu semuanya. Ya kok ya. Betul dapat cash, kita kasih cash. Iya, ini udah aku ini ya. Aku cash semua ya kok ya. Terima kasih Kak Arlina. Iya. Nih. 200 ya, sisanya tarik keluar. Ya udah aku cashin ya. Oh ya, oke Kak. Ya makasih ya nanti. Terima kasih Kak ya. Nanti aku ini lagi aku ya. Ya. Oke Kak, itu ada diajarin ntar anggota ya untuk cara scan sertifikatnya Kak. Iya, scan sertifikat untuk ininya ya. Ini nanti buat scan. Oh, dapat saya ini kamu. Ya kok ya. Ya. Iya, sama-sama kok ya. Ya. Yang di sini canggih juga di sini kayaknya. Kejadiannya nih di belakang ruang tamu, ini dia kunci anggota saya dari luar, ambil barang, langsung keluar lewat ini pintu belakang dia kunci, sini tembok ada dijebol, dari sini celah dia keluar.
Halo Arjuna Laut Channel. Pada kesempatan ini saya akan membantu memviralkan pelaku penggelapan logam mulia dengan modus COD di rumah. Ngeri banget pokoknya. Kalian harus waspada ya. Saya akan mencoba untuk menggali atau menguliti ciri-ciri pelaku dan modusnya. Selamat menikmati. Berikut adalah histori penipuan yang terjadi di Jakarta 150 gram, Bandung belum diketahui, Bekasi belum diketahui, Depok 300 gram, Bogor 350 gram, Cirebon 310 gram, Medan terakhir 15 Meian 650 gram. Berikut adalah laporan polisi korban di Bogor. Di Bogor tertanggal laporan 30 Maret 2023. Selanjutnya laporan polisi korban di Cirebon selang 15 hari 15 April 2023. Dalam 1 bulan kurang 15 hari mereka berhasil menggasak 700 gram kurang lebih. Luar biasa. Semoga tepat pelaku ya. Berikut adalah foto pelaku pertama, yaitu bapak-bapak paruh setengah baya, umur 55-60 tahun lah. Gayanya perawakannya pendek, logat Cina, Indo, gayanya kayak pengusaha besar banget. Dan dia selalu menggunakan masker dengan alasan takut corona. Ya semoga saja corona mampirin lalu dia sadar, akhirnya mengembalikan kepada para korbannya ya. Terus baru dia mati. Astagfirullahaladzim. Entah apa yang dipikirkan pelaku ini bisa sampai menipu tabungan logam mulia korban-korbannya. Mungkin dia pikir kami apaan gitu ya. Dari awal mulai transaksi mereka menanyakan price list dengan rentan setiap 2 kali sehari, lalu minta order besar di atas 25 gram. Nah, logat bapak-bapak saat transaksi ngumpet di balik pintu, saat masuk bolak-balik pintu, seperti membuat perhitungan untuk kabur. Gaya bahasanya perihal investasi dan terkesan baru mengenal logam mulia, mengaku pengusaha Kalimantan dan ingin mengalihkan dananya ke logam mulia. Lalu pembayarannya mereka mintanya COD atau cash. Jadi untuk teman-teman apabila mendapatkan order besar khususnya reseller atau distributor logam mulia, waspada, hati-hati. Nanti saya berikan tipsnya untuk kalian-kalian saat transaksi yang besar itu, dan mengenal siapa yang membelinya itu harus sangat hati-hati sekali. Bapak-bapak ini kesan yang dilihat adalah bergaya sok kaya banget ya, dengan obrolan yang tinggi, dengan gaya bahasa yang cukup berpendidikan tapi agak cenderung high class gitu deh. Kalau dari informasi-informasi yang didapatkan, dia memang sudah jam terbangnya jam tinggi, makanya sangat licin. Padahal tiap bulan dia melakukan aksinya. Ya semoga saja Pak Polisi dapat menemukannya gitu. Nanti juga saya akan memberikan video saat mereka transaksi lengkap dan cara mereka kabur dari rumah itu.
Selanjutnya adalah pelaku 2. Ciri-ciri paruh baya saat di Cirebon menggunakan kerudung. Ini foto saat di Medan menggunakan presiden mencolok dan menor. Logatnya orang kota dan terkesan baru mengenal logam mulia sehingga banyak nanya-nanya. Terus order aneh-aneh gitu kalau memanggil suaminya kokoh. Dia yang awal-awal komunikasi biasa dengan distributor atau reseller yang ingin menjual, menanyakan harga dan berani harga tinggi. Dan apabila komunikasi tidak mengenal waktu, memberi kesan perlu produk banget untuk dia nabung. DP-nya biasanya menggunakan orang terkenal atau keluarga artis. Saat di Cirebon itu beliau menggunakan DP cucu dari presiden kita Joko Widodo, sehingga kalian perlu sangat untuk hati-hati, khususnya nomor orderan atau customer, sehingga baiknya dicek dulu di guide kontak. Minimal kalau orang yang bener itu minimal banget 50 sampai 100 tanda pengenal dengan nama yang sama. Ani, ini Ino. Kalau beda-beda biasanya pengalaman saya itu kadang dia memiliki kepribadian yang beda sehingga riskan untuk transaksi ilegal atau transaksi bodong. Beberapa tips transaksi dari kami. Apabila ada transaksi besar di atas 25 gram via WhatsApp, pastikan kita memiliki data diri dia.
kita buat form minta KTP atau NPWP sebagai data transaksi emas. Yang kedua, pastikan cek HP nomor customer calon kita itu di quick kontak. Normalnya kalau pembeli beneran itu minimal 50-100 nama ada dan sama namanya. Dan yang ketiga, apabila minta COD, baiknya kalian survei dulu deh tempatnya. Oke, berikut adalah video-video transaksi saat di Medan. Alhamdulillah kita sudah jelas banget muka-mukanya. Semoga pihak yang berwajib dapat bisa menemukannya. Berikut adalah videonya, simak. Berikut adalah video saat transaksi ke-1 berhasil. Nah, ini korban secara diam-diam memvideokan pelaku. Oke dong, udah ya? Ya. Oh iya, dah sambil duitnya. Boleh cek. Duduk Bang. Iya. Daripada berdiri nanti tambah tinggi woy. Berarti boleh 173. Itulah, ini 200. Nah, ini. Duduk dong. Iya, boleh. Hitung duduk. Kan katanya tadi pakai mesin hitung. Bawa Iya. mesin hitung ya? Ada. Ada. Duduk lah. Duduk aja. Coba aja hitung. Gak apa-apa itu nanti saya bisa Saat ini dikalkulasi. 200 ya. Ini kembali berapa? Tarik berapa? Tarik kembali 73 berarti 20 24 60 ya. Saya hitung yang apanya dulu, Pak. Yang genap dulu ya. Nah, itu boleh tarik. Duduk aja. Coba aja hitung. Gak apa-apa itu nanti saya bisa Saat ini dikalkulasi. 200 ya. Ini kembali berapa? Tarik berapa? Tarik kembali 73 berarti 20 24 60 ya. Saya hitung yang apanya dulu, Pak. Yang genap dulu ya. Nah, itu boleh tarik. Saat transaksi dan minta untuk tutup, nah itu waspada. Itu pengalaman di Cirebon, kuncinya itu atau pintunya itu tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi itu sudah disetting, gagangnya itu diambil sama Tutup. Bang, maaf ya tutup dulu ya. Iya. Gak enak lihat Bang. Jadi kita tunggu. Itu orang dia kan ya. Pak, izin apa ya, Pak ya? Ayo. Iya, enggak Pak, sih. tetap ya, tolong. Nih. Ya sini aja sini, sini apa? Eh, Tarik tarik. Nah, ini. Halo. Ayo. Iya kok, ini udah ya, udah datang ini ya. Ini lagi ngitung uangnya dulu. Itu cash dulu semuanya, ya kok ya. Betul dapat cash, kita kasih cash. Iya, ini udah aku ini ya. Aku cash semua ya kok ya. Terima kasih Kak Arlina. Iya. Nih. 200 ya, sisanya tarik keluar. Ya udah aku cashin ya. Oh ya. Oke Kak. Ya makasih ya nanti. Terima kasih Kak ya. Nanti aku ini lagi ya kok ya. Ya. Oke Kak, itu ada diajarin ntar anggota ya untuk cara scan sertifikatnya Kak. Iya, scan sertifikat untuk ininya ya. Ini nanti buat scan. Oh, dapat saya income. Ya kok ya. Ya. Iya, sama-sama kok ya. Ya. Yang di sini canggih juga di sini kayaknya. Kejadiannya nih di belakang ruang tamu. Ini dia kunci anggota saya dari luar, ambil barang, langsung keluar lewat ini pintu belakang. Pintu belakang dia kunci. Sini tembok ada dijebol. Tembok ada dijebol. Dari sini celah dia keluar.